bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas dibiarkan begitu saja. Tolong adik-adik jangan pencet dulu, jangan tangan dulu. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini kita sedang membahas soal pembangkangan sipil Undang-Undang Cipta Kerja. Gagasan aksi pembangkangan sipil muncul dalam konferensi pers yang dilakukan akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Mereka menilai perlu ada tekanan dari publik untuk terus memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai akan berdampak pada banyak sektor kehidupan. Ini pernyataannya. Saya menawarkan bahwa kita semua harus teriakan bersama undang-undang ini ya. Pembangkangan sipil barangkali atau apa pilihan-pilihannya silahkan dipikirkan gitu. Tapi maksud saya ini adalah cara kita untuk melihat baik-baik apakah undang-undang ini memang pantas untuk dibiarkan begitu saja. Nah, kalau tekanan publik itu kuat, saya menganggap bahwa ini bagian dari partisipasi yang selama ini dihilangkan. Nah, paling tidak di tahapan pengesahan ini kita melakukan partisipasi. Tapi harapan kita kemudian dengan tekanan ini Presiden kemudian bisa menimbang soal menandatanganinya. Walaupun tidak berefek apa-apa karena 30 hari kemudian tetap menjadi undang-undang menurut Undang-Undang Dasar, tapi paling tidak ada pernyataan politik Presiden dan itu bisa menjadi catatan kuat. Apa tanggapan dari pemerintah atas seruan pembangkangan sipil? Pak Yasona Lauli, apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Berbicara itu untuk menyampaikan kepada publik ya sah-sah saja. Tapi kalau sampai kepada saya bukan melihatnya ini dari waktu ke waktu apa yang terjadi belakangan ini setelah undang-undang ini disahkan, bukan pembangkangan sipil, provokasi untuk disorder. Itu yang saya lihat. Seruan pembangkangan sipil ini menurut Bapak lebih dilihat pada provokasi untuk disorder atau disorder, ya. Provokasi ya, untuk tidak taat. Lebih kepada politik lah daripada ketidaksepahaman, digunakan sebagai alat politik untuk membuat distrust kepada pemerintah. Mohon maaf lah bahwa kita mempunyai perbedaan pendapat yang tajam soal ini, tetapi kami sangat hakul yakin bahwa undang-undang ini sangat baik untuk masyarakat. Boleh kita berdebat soal itu, tetapi mengatakan bahwa ini untuk memprovokasi untuk disorder, pembangkangan sipil, apalagi jangan bayar pajak, saya kira ini sudah too much. Ya, mohon maaf aja, saya kenal Fitri, saya kenal Uceng dan teman-teman yang lain. Ya. Kalau saya melihat kita harus taatlah konstitusi. Saya kira kita harus bermain secara, negara ini sudah disepakati pasca reformasi pasal 1 ayat 3 negara hukum. Ya, maka mekanisme yang kita pakai adalah mekanisme konstitusional saja. Pak Menteri, bagaimana dengan apa yang menjadi pandangan kelompok intelektual, teman-teman aktivis yang melihat tidak ada jalan lain? Bahkan majalah atau mingguan Tempo memberikan atau produk jurnalismenya sampai pada kesimpulan tidak ada pilihan lain untuk memberikan tekanan publik pada... Ya Tempo kan selalu begitulah dari dulu kepada pemerintah. Nggak usahlah, saya tahu lah. Ya, Tempo kan begitu. Tapi Tempo termasuk yang mendukung Pak Jokowi loh sebagai calon presiden. Ya itu boleh-boleh aja. Tapi saya melihat ya, saya rasa didalami dulu dong, dilihat benar enggak. Ya, kita betul-betul sudah bertahun-tahun Republik ini ya penuh dengan persoalan-persoalan tumpang tindih regulasi, izin-izin yang tidak pernah beres, ya, dan konflik antara pemerintah daerah dengan interestnya dengan pemerintah di atasnya, ada delegasi kewenangan juga tidak dijalankan dengan baik.
Ya, coba aja lihatlah perizinan di daerah-daerah dan lain-lain di pusat. Kita jujur aja. Singkatnya Pak Menteri, Dan apakah Bapak banyak, tidak Pak. melihat bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain civil obedience atau pembangkangan sipil? Bapak tidak melihat itu atau tidak merasa bahwa Ini adalah enggak, kita mengakui pasal 1 ayat 3 enggak. Undang-Undang Dasar. Kita banyak pengajar hukum tata negara di sini. Atau kalau nggak percaya lagi ke Mahkamah Konstitusi, berarti distrust for constitutional institutionnya. Ada distrust kepada seluruh negara, ke institusi negara. Apa Anda melihat, Pak Menteri, Bapak melihat ini sesuatu yang berbahaya? Bukan lagi berbahaya, ya, sangat mengerikan menurut saya. Ya, kita mengajar orang yang tidak banyak paham tentang undang-undang ini untuk melakukan ini kan elit aja. Tapi kita provokasi rakyat. Kita dengar apa yang menjadi penjelasan mereka sekali lagi, Pak Menteri. Mbak Bibip sebagai orang yang belajar hukum tata negara, bagaimana menjelaskan bahwa Anda semua yang begitu paham tentang konstitusi justru mengajak orang untuk tidak percaya pada konstitusi? Saya kira disalahpahami. Ini bukan soal ketidakpercayaan pada konstitusi. Bahkan gerakan civil disobedience itu sendiri sebenarnya berada dalam ranah konstitusi. Makanya sebenarnya dikritik sebagai sesuatu yang tidak revolusioner begitu ya. Karena sebenarnya gerakan civil disobedience ini justru mau menajamkan sebenarnya constitutional values kita apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga bukan either or gitu. Kalau ada wacana mengenai civil disobedience, kemudian kami misalnya sama sekali tidak mau ke Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti itu juga. Tapi bahwa ini dibicarakan dulu ke publik, karena begini, publik itu kan Kak Rosi, membutuhkan juga bahwa kekecewaan mereka dibicarakan dulu, diberikan saluran-salurannya. Tapi begini, karena ketika Bibi, mau dibawa ke presiden, presiden langsung bilang bawa saja ke cukup, Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi ada ekspresi yang cukup mencemaskan, yaitu Pak Menteri misalnya mengatakan ini mengerikan loh, seruan dari kelompok-kelompok akademisi untuk mengajak pembangkangan sipil, ini sesuatu yang mengerikan. Anda sedang mengajak publik untuk tidak patuh pada negara. Oh bukan, civil disobedience itu bukan tidak patuh pada negara, tapi dengan cara-caranya masing-masing menyatakan ketidaksetujuannya pada produk hukum yang tidak punya legitimasi. Contoh konkretnya, Mama Aleta Baum, dia menenun saja di situ. Jadi dia nggak melawan, nggak menghajar polisi gitu, tidak. Dia menenun saja di atas bukit supaya penambang tidak bisa menambang di situ. Itu contoh konkretnya. Kalau yang contoh terjadi konkret baru-baru sekarang dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, tadi kita sudah dengar dari Bung Haris Azhar, ya nggak usah bayar pajak, rame-rame nggak bayar pajak. Itukah juga semangat yang ingin Anda tularkan atau ingin Anda ajak sama-sama? Saya kira tergantung sektornya. Misalnya buruh mogok, itu juga bentuk dari civil disobedience. Dia bukannya belum tentu dia kemudian harus membayar pajak atau tidak, tapi tergantung pada sektornya karena kita punya banyak sektor nih RUU Cipta Kerja. Jadi di dalam undang-undang ini juga pertemuan dengan pimpinan buruh itu dengan Menaker dan juga pernah bertemu dengan presiden bahwa tidak 100% ya. Kita juga nggak boleh egoistik. Ya. Kenapa? Undang-undang ini juga untuk angkatan kerja yang akan datang, betul-betul memberi ruang untuk UMKM. Kemudahan berusaha untuk UMKM yang akan nanti menciptakan lapangan kerja. Jadi ini kan belum didalami banget. Sorry kalau sudah mungkin draft lama lah inilah. Oh sudah ya. Pak, sudah didalami dari pemerintah. Bukan, kecuali lah pemerintah tadi tidak menerima buruh. Itu tripartit betul-betul bertemu bahwa ada dua organisasi yang keluar. Tapi ide-ide, pikiran-pikiran mereka dibahas dan boleh cek di dalam pembahasan-pembahasan di balik dan panja cukup intelektual pembahasannya. Saya kira ini undang-undang. Jadi kalau dikatakan ada mekanisme konstitusional, saya kira kita harus mendidik publik. Masyarakat kita ini lebih banyak yang masih pemahaman hukumnya masih kurang, lebih seperti kita kaum intelektual. Oke, Pak Yasona, maaf. Jadi karenanya menyerukan, mohon maaf Rosi, menyerukan sesuatu
mungkin dalam pikiran Fitri dan Aris itu adalah hanya dalam konsep civil disobedience dalam konsep John Rawls. Saya punya bukunya. Buku ini saya sudah tahun 83 saya sudah punya buku John Rawls, masih ada di sini. The Theory of Justice. Ya memang dia advokasi untuk, tetapi apa orang-orang di bawah itu ngerti? Anda takut seruan itu akan disalahpahami oleh publik di bawah? Jadi begini, ini kan kita lihat juga pasca Pilpres masih ada masih banyak masyarakat yang terbelah karena apa? Mungkin belakangan ini sebagian timbul soal-soal seperti ini. Kemudian sekelompok elit-elit tertentu ya memprovok ya, apalagi kalau sekarang dikatakan jangan bayar pajak, jangan bawa kewajiban, buruh mogok, itu kan merusak ekonomi. Pak Menteri, dan akan merusak itu sendiri. Karena dalam kondisi pandemi sekarang, ekonomi yang sudah begini berat, kita suruh untuk masyarakat mogok, tidak ada ekonomi, itu hancur kita. Saya kira ya, kita juga punya tanggung jawab moral dan harus percaya kepada institusi. Boleh Anda mengatakan macam-macam tentang institusi sekarang, tapi sebagai intelektual ya kita harus mendidik masyarakat untuk melakukan langkah-langkah yang konstitusional. Ya, dan arah kita suatu saat bahwa sekarang belum sempurna pastilah. Ya, kita berikan kesempatan dulu Pak Menteri untuk mendengar bagaimana atas dasar apa. Coba saya ke Anton Septian. Apa misalnya konkret ajakan Anda melalui editorial majalah Tempo pembangkangan sipil? Tadi kita sudah dengar Bung Haris Azhari, Mbak Bibi. Dari Tempo apa konsep pembangkangan sipilnya? Termasuk juga buruh mogok, tidak usah bayar pajak. Pertama kita harus memahami dulu definisinya, Kak Rosi. Jadi yang disebut dengan civil disobedience adalah pernyataan sikap kewargaan ya, yang syarat atau prinsip utamanya adalah non kekerasan atau ahimsa kata Gandhi. Apa? Karena adanya ketidakadilan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan atau hukum tertentu, seperti itu. Kita terima konsepnya, termasuk kita juga tadi saya sudah mengutip filsuf Amerika John Rawls yang mengatakan gerakan tanpa kekerasan. Tapi kalau kemudian kita mencoba mengkonkretkan, apa kira-kira ajakan atau seruan seperti apa yang ingin digerakkan oleh majalah Tempo tentang pembangkangan sipil ini? Penolakan terhadap undang-undang itu bisa dengan berbagai cara ya, dengan turun ke jalan, demonstrasi seperti itu bagian dari pembangkangan sipil. Turun ke jalan, demonstrasi? Termasuk juga misalnya tidak bayar pajak, buruh mogok, apakah itu juga bagian dari seruan yang diaminkan oleh majalah Tempo? Itu hal-hal yang menjadi pilihan masing-masing orang yang melakukan pembangkangan sipil. Tapi pada prinsipnya adalah non kekerasan. Itu yang paling penting. Karena kalau kekerasan terjadi, maka itu bukan lagi civil disobedience yang dimaksud oleh kita semua di sini. Seperti itu. Bagaimana dengan kecemasan? Kalangan intelektual bisa mengatakan itu secara konseptual, tetapi diterima oleh publik di bawah, di grassroots, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Sebenarnya civil disobedience itu bukan hal baru. Tadi Pak Gede Panca mengatakan bahwa ini sejarahnya panjang bahkan sampai zaman kerajaan. Tadi Mbak Bivitri juga menjelaskan bahwa di NTT Mama Aleta sudah melakukan ini ketika mereka masyarakat di sana menolak penambang. Itu bentuk-bentuk civil disobedience. Artinya ini sudah menjadi suatu yang sebenarnya sudah dipahami oleh masyarakat ya. Konsepnya bukan baru dan saya yakin masyarakat juga sudah memahami hal ini juga. Kalau saya ke Prof Gede kalau begitu. Jika ini tadi karena Prof Gede yang mengatakan ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia, sejarah juga mengatakan hal yang sama. Tapi apakah konsep itu di tengah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangkangan sipil bisa diterima sebagai sesuatu yang lumrah? Atau Anda juga sama dengan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli? Ini mengerikan. Ini saya kok tidak yakin ya. Mereka-mereka yang keberatan atau menolak itu apa sudah membaca gitu loh. Sorry Prof, agak sedikit terganggu audionya. Apa tadi yang Prof katakan? Saya kok tidak yakin gitu. Apakah mereka-mereka yang menolak atau mengajukan keberatan dengan seruan pembangkangan sipil ini sudah membaca belum undang-undangnya secara komprehensif?
Oh, secara Anda mempertanyakan mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menyerukan pembangkangan sipil, udah baca belum? Ya, karena gini, jujur aja, saya mempelajari dengan serius. Baik dari sisi filosofinya, sisi yuridis maupun sosiologisnya. Saya baca betul loh. Bahwa kemudian tahap proses pembahasannya, termasuk substansinya, banyak yang berkeberatan gitu loh ya. Ya silakan sampaikan menggunakan saluran yang ada. Jangan kemudian kita a priori tidak percaya pada MK. Prof, Kalau tapi begini, maaf Prof, tapi begini, yang menolak ini dan menyerukan pembangkangan sosial ini nggak main-main, juga kalangan intelektual, akademisi dari Universitas Gadjah Mada misalnya, jadi bukan sembarangan. Kalau kita bilang mereka nggak baca, rasanya saya guru besar, saya mempelajari itu. Persis. Bisa jadi mereka belum tentu memahami secara keseluruhan, komprehensif. Kelompok intelektual, para akademisi, guru besar. Persoalannya sekarang, ya bisa aja kita berdebat nanti. Saya tidak pada siapapun, saya objektif. Saya mempelajari itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Baik dari sisi substansi, terutama substansinya. Bahwa ada yang kurang, ada yang cacat secara prosedural, maupun ada substansi yang dinilai tidak benar gitu. Ya. Dari sudut pandang masing-masing, gunakan saluran yang ada. Karena sekali lagi, kita dalam kerangka demokratis kerestat. Jangan kemudian kita a priori tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Oke, susah negara ini gitu. Soalnya tadi kan Prof sempat menceritakan sejarah dan itu kemudian dikutip oleh Wapemret Tempo bahwa ini biasa saja sudah terjadi sejarah. Tapi bagaimana kemudian seruan pembangkangan sipil itu kemudian sekarang digaungkan lagi? Apa yang bisa Anda katakan? Silakan, sepanjang ya itu. Gini, kalau Anda siapapun mau melakukan pembangkangan sipil, sepanjang dia tidak lewat dari koridor hukum yang ada. Ya. Seperti apa yang menjadi kekhawatiran Pak Menteri. Ya. Kalau kemudian mereka melakukan tindakan anarkis, ya tentu saja berhadapan sama hukum. Sepanjang mereka itu diam-diam dalam arti dia menggunakan cara-cara secara moral. Contoh misalnya begini, tadi kan sudah disebutkan. Fine aja. Prof Gede, tadi sudah disebutkan tidak bayar pajak, buruh mogok. Nah sekarang gini, saya tidak setuju. Misalnya ya, ada seperangkat undang-undang pajak. Apakah itu pajak tentang pertambahan nilai, PPh, kemudian PBB. Kemudian saya tidak membayar. Saya mengajak kawan-kawan saya tidak membayar. Ya rugi siapa? Ya saya sendiri ya rugi. Ketika misalnya saya mau mengajukan pinjaman kredit ke bank, pasti ditanya, Anda sudah bayar PBB belum? Ya rugi sendiri saya. Simpel kok persoalannya. Ya. Mbak Bibip, saya mau tanya pada Anda, mengapa kalangan akademisi dan teman-teman aktivis itu tidak lagi memiliki kepercayaan untuk misalnya seperti yang sudah diserukan oleh Presiden Jokowi, ya ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa lembaga itu tidak lagi dipercaya? Iya, masalahnya bukan di soal kepercayaan sih Kak Rosi, tapi bahwa yang seperti saya katakan tadi, suara-suara dari masyarakat sipil ini tidak didengar. Sementara mereka juga ingin sesuatu yang konkret bisa cepat terjadi. Kita tahu sendiri ke Mahkamah Konstitusi sampai sekarang juga tidak bisa dilakukan dulu karena belum diundangkan. Bahkan draftnya saja masih simpang siur begitu. Nah jadi kami membawa wacana ini justru untuk dibicarakan dulu. Yang harus disadari oleh kita semua di sini adalah tapi kalau saya mau maju deh. Ini kan tidak hanya terjadi di TV. Kita ingin maju. Ya. Karena kalau kita akan bicara lagi soal ketidaksetujuan prosedur, tidak setuju pada pasal-pasal. Tapi saya ingin kita maju. Jika memang itu sudah ditandatangani oleh Presiden sebagai kepala negara, mengapa jalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi tidak menjadi pilihan? Mengapa MK tidak dipercaya? Tadi Anda katakan bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi kenapa MK kemudian tidak jadi pilihan dan pembangkangan sipil yang justru menjadi seruan utama? Bukannya MK tidak dipercaya, sekarang ini sudah ada yang mengajukan juga bahkan sebelum diundangkan karena memang bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini bukan either or gitu. Jadi tidak memilih satu kemudian meniadakan yang lain. Tapi semua saluran untuk menyuarakan itu harus dicoba. Nah, terhadap MK memang ada kritik. Yang kami kritik adalah proses kalau misalnya ujinya uji formil, uji proses legislasi yang sangat buruk sebenarnya, itu dari 44 undang-undang yang pernah diuji formil, bukan material ya, itu belum pernah ada yang dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi gitu. Makanya kemudian publik melihat ada jalan buntu sepertinya. Kalau ke majalah Tempo, singkat saja, saya ke Anton Septian. Mengapa MK tidak menjadi pilihan? Mengapa Anda tidak menyerukan itu? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Bibip tadi, pertama untuk pengujian uji formil ya untuk membatalkan undang-undang itu tidak ada belum pernah ada sejarahnya MK sampai membatalkan undang-undang. Oke. Nah, kenapa? Dengan sejarah itu, Bung Anton Septian bisa dengar suara saya? Kayaknya audio Anda terganggu nih. Oke, sudah. Oke. Dengan rekam jejak itu, apa itu membuat Anda juga tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi? Kedua, kalaupun dilakukan pengujian, prosesnya lama, Mbak Rosi. Kita ingat Undang-Undang KPK yang ditolak oleh publik, kemudian diajukan setelah disahkan, sampai sekarang putusannya tidak keluar. Padahal undang-undang itu mengikat begitu disahkan. Jadi, ya, ini yang saya mau tanyakan bahwa dengan rekam jejak Mahkamah Konstitusi, Anda, editorial majalah Tempo, tidak memiliki trust atau kepercayaan bahwa Mahkamah Konstitusi ini layak menjadi salah satu solusi. Bukan tidak memiliki kepercayaan, tapi menyaksikan ya dengan rekam jejak dan fakta bahwa pengujian itu memerlukan waktu. Padahal undang-undang itu mengikat begitu disahkan. Sementara ingin perubahan yang seketika, begitu. Ajakan pemerintah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi dinilai sia-sia. Benarkah? Kami kembali saat lagi. Mengapa Mahkamah Konstitusi kini tidak lagi atau disangsikan untuk sebagai lembaga yang menguji undang-undang? Kami kembali saat lagi.